Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita semuanya, dan anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih kita, yaitu menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Insya Allah sore hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengkaji tentang bab sholat berjamaah. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslon ay hadza faslon, ini adalah suatu fasal fima talzamu fihi niyatul imami, yaitu membahas tentang apa ya hal yang mewajibkan ya di dalamnya itu adalah niatnya imam. Jadi dalam hal ini sebelumnya sholat berjamaah itu hukumnya menurut beberapa ulama ya, kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya adalah fardu ain. Jadi wajib bagi masing-masing umat Islam yang laki-laki itu wajib untuk sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini minimal ada imam dan makmum. Ya, ada satu imam, satu makmum. Bisa dilaksanakan di masjid atau di rumah. Jadi hukum asalnya menurut Imam Ahmad bin Hambal adalah fardu ain. Ya, jadi tidak bisa sholat sendirian ini. Utamanya adalah di masjid tentunya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau pernah menyampaikan akan mengancam ya seorang yang tidak hadir dalam sholat ya berjamaah untuk dibakar rumahnya. Jadi ancaman ini ya dianggap serius ya. Kalaulah tidak ada anak-anak dan ibu-ibu yang ada di rumah, itu sampai-sampai rumahnya akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak dibakar ya, tidak dibakar meskipun ya tentu ada beberapa orang yang tidak ada anak dan tidak ada istri. Jadi ini kemudian diambil pendapat oleh imam yang lain, mujtahid yang lain, hukumnya tidak sampai fardu ain. Maka dari itu
ya, Imam Abu Hanifah, jumhurnya, dan Imam Syafi'i, serta Imam Malik, Tadi itu banyak, berpendapat bahwa banyak yang hukum menjawab. sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kok sampai dibilang Fardu tidak perlu kifayah. diundang? Jadi Kenapa? apabila tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun di dalam satu kampung atau satu kaum itu sholat berjamaah, maka seluruhnya berdosa. Itu fardu kifayah. Nah, kemudian di dalam mazhabnya Imam Syafi'i sendiri kemudian juga ada beberapa golongan besar, ya, yang kemudian golongan besar seperti pendapat Imam Nawawi, ada pendapat Imam Rafi'i, gitu ya. Di antara mazhabnya Imam Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi jumhur Syafi'i juga di dalamnya, mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah yang dikuatkan, sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau itu maka tidak turun derajatnya ke bawahnya lagi, tidak sunnah biasa, sunnah muakkadah naiknya adalah fardu kifayah. Kemudian sampai ada Imam Ahmad bin Hambal itu sampai fardu fardu ain. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah tadi kalau secara fikih itu bisa dilaksanakan di masjid atau di rumah. Ya. Nggak pakai kamera. Nggak ada yang pakai kamera. Bentar, bisa di mute kan. Bentar. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Nah, ini dari sisi imam itu niat untuk menjadi imam itu tidak wajib, ya. Imam dan makmum, ya, minimal sholat berjamaah ada imam ada makmum. Untuk niat menjadi imam hukumnya tidak wajib, kecuali 4 hal ini, begitu. Jadi misalkan ada sholat berjamaah, ya, seorang sholat tanpa niat imam, kemudian ada makmum, ada seorang datang untuk makmum kepadanya, itu sholat berjamaahnya jadi, ya. Jadi sholat berjamaah tidak bukan menjadi tidak sah, ya, jadi dalam hal ini seorang sholat tanpa niat jadi imam itu tidak wajib, tetapi dalam 4 hal ini itu wajib, ya. Tidak boleh kemudian imam tidak berniat menjadi imam dalam 4 hal ini. Jadi yang wajib bagi seorang imam untuk niat menjadi imam ada 4 hal ini yang wajib. Yang pertama adalah al-jum'ah, sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah imam itu tidak boleh tidak, harus dia niat menjadi imam. Kalau tidak maka dia akan berdosa dia, dan bisa menanggung semua jamaahnya. Karena sholat Jumat itu harus dengan berjamaah. Ya. Sementara makmum tidak ada tidak menanggung apa-apa karena makmum tidak tahu apa niatnya imam. Tentu ya husnuzon imamnya niat menjadi imam. Ya, tapi mustahil lah, ya, ada seorang imam sholat Jumat kemudian dia tidak niat menjadi imam. Ya, ini dia posisi imam. Di sini wajib. Ya, seorang imam wajib niat jadi imam ketika dia mengimami sholat Jumat. Yang kedua, wal mu'adatu, dan sholat yang diulang. Nah, beda ketika sholat tidak diulang. Sholat i'adah. Nah, ada sholat-sholat yang bisa diulang. Contohnya sholat fardu, sholat maktubah, sholat 5 waktu. Itu bisa diulang. Ya, misalkan ada seorang yang sudah sholat di masjid, kemudian dia pulang lewat ke musola atau ke rumah, bahkan dia dapati di rumah belum sholat. Maka dia bisa sholat lagi dan sholat berjamaah dan dia jadi imam. Ketika dia jadi imam dan tadi dia sudah sholat, maka wajib dia harusnya jadi imam. Kalau tidak ya dia sendiri yang menanggung. Ya, beda ketika tadi sholatnya tidak i'adah, sholat di sholat maktubah tadi tidak i'adah. Tapi kalau dia mengulang lagi itu wajib dia harus menjadi imam. Niatnya menjadi imam.
Dan boleh ketika ada seperti itu, bahkan itu menjadi sodakoh. Ya. Itu menjadi sodakoh. Tadi udah sholat, kok sholat lagi itu yang kedua itu menjadi sodakoh. Karena kalau dengan dia sholat lagi, maka grup yang berikutnya itu akan mengikuti, akan mendapatkan fadilah sholat jamaah. Daripada nanti gak jamaah yang Tadi sudah jamaah, sekarang jamaah lagi, supaya yang grup berikutnya itu dapat jamaah. Atau seseorang yang dia temui itu belum sholat, jamaah. Bahkan itu dilakukan di masjid di masjid juga sudah sholat, dia ke belakang, ada orang yang cari-cari teman untuk sholat jamaah, nggak ketemu, dia sedekah. Kamu mau sholat, mari sholat dengan saya. Nah, kalau saat itu dia jadi imam, maka wajib dia niat menjadi imam. Yang ketiga, wal manzuratu, sholat yang dinazarkan. Meskipun sholat sunnah, jamaatan, yaitu dia nazar untuk sholat jamaah. Jadi sholat jamaah yang dinazarkan hukumnya wajib. Yang tadi itu kalau menurut jumhur ulama itu ya di kelompok mazhab Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah, itu menjadi wajib ketika dinazarkan. Misalkan seorang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan nanti kalau saya naik haji, misalkan, maka saya akan sholat berjamaah, ya. Nah, sholat berjamaah selama 1 minggu full. Nah, ketika dia sudah nazar seperti itu wajib itu. Jadi bukan lagi menjadi sunnah muakkadah, itu menjadi wajib. Ya, dia harus lakukan seminggu full. Satu saja bolong, ngulang lagi hitungannya. Kalau dia bilang seminggu full. Jadi seminggu berturut-turut, maksudnya itu satu saja bolong, maka ngulang lagi itu harus tuntas 1 minggu. Nah, ketika dia melakukan sholat berjamaah seperti itu dan posisinya menjadi imam, maka dia wajib menjadi berniat menjadi imam. Beda ketika dia menjadi makmum. Ini ketika dia jadi imam. Maka saat itu niat menjadi imam wajib. Karena posisi jamaahnya itu sudah menjadi wajib baginya. Karena nazar tadi itu. Jadi amalan mubah ataupun amalan sunnah ketika dinazarkan, maka menjadi wajib. Kemudian wal mutaqaddimatu, dan sholat yang dijamak takdim fil matori sebab hujan. Jadi sholat itu bisa dijamak ketika ada kendala. Di sini disebut hujan. Tapi hujannya diterangkan oleh para ulama, hujannya ya tidak semacam hujan biasa. Hujan yang deras, jaraknya juga jauh dari rumahnya, dan sulit di perjalanan. Kalau ini terjadi, maka bisa dijamak. Ya, ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu itu ya sholatnya beliau di masjid yang masih tanah, repot becek. Dan kemudian keluar sudah para sahabat ada yang rumahnya jauh, jalan kaki, gelap dan seterusnya, payah ya. Nah, ketika itu maka bisa dijamak sholatnya. Ya, tapi kalau jaraknya hanya beberapa langkah begitu ya, dan tidak sulit, aspal gitu. Nah, bawa mobil sekalian, ya nggak boleh jamak. Nggak boleh ini. Bawa mobil ke masjid misalkan atau ini, ya tidak menghalangi dia nanti untuk hadir lagi, kemudian didirikan lagi jamak. Ya, dan ini sifatnya adalah seluruh jamaah dari imam ke makmumnya sepakat untuk dilaksanakan sholat jamak takdim. Dan jamaknya bukan jamak takhir, tapi harus jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak sah. Ya, tidak ada sebab hujan tidak boleh di jamak takhir gitu. Jamak takhir itu maghrib isya. Ketika maghrib hujan deras. Nah, kita jamak takhir aja. Ya, jadi maghribnya ditaruh di isya itu tidak boleh demikian. Tapi syaratnya harus di jamak takdim di awal. Dengan catatan ketika memulai sholat maghrib ya itu niat jamak takdim dengan isya. Dan itu sudah dalam posisi hujan, kemudian selesai maghrib ke isya, ya disambung tadi,
ya, setelah salam salat maghrib menuju salat isya itu masih hujan. Nah, jadi tidak sembarangan kalau hujan rintik-rintik atau hujan biasa saja kemudian dijamak, ya. Itu tidak demikian ya. Jadi ada beberapa yang mesti didetilkan gitu ya. Hujannya seperti apa? Hujannya yang deras, kemudian jaraknya jamaah ya, beberapa ada yang jauh. Kasihan nanti kalau dia bolak-balik dan payah dalam perjalanan. Ini maka ketika itu didirikan sholat jamaah takdim ya, sholat jamaahnya imam niat menjadi imam hukumnya adalah wajib. Jadi ini bagi imam, bagi imam. Bagi makmum tidak. Tidak ada ketentuan dalam hal ini. Yang wajib adalah posisi. Nah, selain 4 hal ini, itu tidak wajib niat menjadi imam bagi seorang imam. Misalkan imam sholat taraweh atau sholat witir atau sholat yang lain atau sholat misalkan sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan jamaah. Misalkan sholat malam, ya, qiyamul lail. Ya, menjadi imam, niat menjadi imam tidak wajib. Sholat tarawih niat menjadi imam tidak wajib. Ya, tetapi dalam 4 sholat ini, kondisi ini, itu imam wajib niat menjadi imam. Nah, ini supaya menjadi perhatian kita semua. Baik, kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal fi syurutil qudwati di dalam membahas tentang syarat makmum mengikuti imam. Dalam hal ini adalah tata cara sholat berjamaah. Syurutul qudwati ahada asyara. Syarat-syarat makmum mengikuti imam itu ada 11 di dalam kitab Safinatun Najah ini ada 11. Di dalam kitab-kitab yang lain ya sekitar ini juga ya, tidak angkanya 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Ya, makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam sebab hadas atau selainnya. Jadi makmum ketika tahu imamnya itu hadas, imamnya itu batal, maka tidak wajib mengikuti atau bahkan justru harus tidak boleh mengikuti, justru begitu. Tidak boleh mengikuti ketika imamnya batal. Kalau dia tahu imamnya batal. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya misalkan ya sebab apa? Misalkan sebab buang gas ya, misalnya. Buang gas jelas itu buang gas, imamnya kok terus. Nah, makmumnya harus memisahkan diri. Atau ketika akan dimulai sholat, ketika menunggu sholat, makmum yang duduk di samping imam jelas melihat atau jelas mendengar imamnya buang gas. Jelas mendengar ini. Ya. Maka ketika berdiri mau sholat jamaah ditegur imamnya. Maaf Ustadz, tadi sudah batal soal wudhunya. Enggak, dia nggak merasa itu batal. Ya, tetap aja maju menjadi imam. Maka makmum yang tadi tahu dia itu batal tidak boleh mengikuti imam. Atau ada keraguan, misalkan ya ada 2 orang, kemudian wudhu di dalam satu wadah, yang salah satunya adalah najis dan tidak tahu mana ini yang najis. Satu ada 2 wadah dipakai wudhu 2 orang. Salah satunya kena najis, tapi nggak tahu yang mana. Maka ini tidak boleh didirikan sholat berjamaah seperti ini. Ya, tidak boleh ini karena dia mengira temannya batal. Temannya juga mengira dia batal. Jadi tidak boleh dalam hal ini. Keraguan itu diteruskan. Ya. Jadi tidak boleh makmum mengikuti imam jika dia mengetahui bahwa imamnya itu telah batal sebab hadas atau selainnya. Karena batalnya sholat itu tidak hanya dari hadas,
bisa dari yang lainnya juga. Misalkan gerak-gerak, imamnya gerak-gerak 3 kali seperti yang disebutkan sebelumnya. Jelas itu, makmum melihat imam gerak 3 kali. Misalkan dia nggaruk punggungnya, kelihatan dari belakang makmumnya, garuknya diginikan, dia angkat begini, garuknya bergerak begini 3 kali. Batal itu sholatnya. Ya sudah, makmum memisahkan diri dari jamaah. Wajib itu. Nah, kalau kemudian kemarin disampaikan kalau garuknya itu benar, yaitu dia dengan memegang yang gatal, kemudian dia gerakkan tangannya tanpa harus menarik-narik begini, maka menjadi tidak batal. Nah, ini sering ya saya sendiri jumpai itu ya anak-anak ya, tapi kalau bapak-bapak sih belum pernah saya jumpai anak-anak garuk. Nah, itu batal tuh anak ini ya karena memang belum belum belajar anak ini gitu ya. Kalau kepalanya gini, nah dalam sholat batal itu sholatnya, ya. Jadi memang anak-anak kita harus apa namanya diberi pelajaran tentang hal ini. Kemudian yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Dan makmum ya apa ini? Wa alla ya'taqida dan tidak meyakini bahwa imamnya itu wajib qada. Makmum mengetahui bahwa makmum meyakini bahwa sholatnya imam itu bukan sholat qadha. Tapi kalau makmumnya tahu bahwa imamnya ini sholat qadha, maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Karena yang wajib mengikuti imam itu makmum. Imam tidak wajib mengikuti makmum. Yang wajib mengikuti imam adalah makmum dalam sholat berjamaah. Dalam hal ini ketika makmum tahu bahwa imamnya itu qadha sholatnya, maka dia tidak boleh mengikuti imamnya. Artinya tidak didirikan sholat berjamaah dengan imam tersebut. Contoh qadha adalah orang yang sholat mengulang sebab dia tadi tayamum. Ketika tayamum, ya tadi sebelum sholat dia cari-cari air gak ketemu, sebab tidak ada air ya. Kemudian dia sholat, selesai sholat, ada kabar, ada air nih, ya. Maka seketika itu jadi batal wudhunya, tayamumnya, dan dia harus mengulang sholatnya, ya. Dia wajib mengulang sholatnya. Jadi maka imam tadi kemudian wudhu, sholat. Nah itu namanya sholat qadha, mengulang dia. Jadi dalam hal ini maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Atau misalkan seorang yang perjalanan, ya, sholat lihurmatil waktu, sholat fardu lihurmatil waktu, ya, karena kalau dia tunggu sampai turun bisnya atau turun pesawatnya atau turun keretanya, ini tidak sampai waktunya, maka dia sholat. Yang sering sholat subuh ini. Nah, sholat subuh turun nanti sampai jam 6:30 sampai jam 7 nggak nyandak ini. Dia sholat subuh. Nah, sholat subuhnya di dalam apalagi di dalam pesawat itu tidak bisa tayamum, ya. Tidak bisa, itu udah ada debu di situ. Ya, kemudian ada yang pakai tempel-tempel itu nggak ada debu di situ. Sholatnya harus ada debu, harus ada debu ya. Tidak bisa tanpa debu, dan di pesawat dijamin tidak ada debunya, udah ada ininya. Ada sistem pengamanannya. Maka dia sholat saja, ya, sholat subuh lihurmatil waktu. Nah, begitu nanti turun, ya, turun di bandara, dia mengulang lagi sholat subuhnya. Itu sholat qadha, ya. Maka ya tidak usah mengikuti seorang yang sholat qadha, ya. Meskipun masih di dalam waktu subuh, meskipun itu ya. Jadi tadi dia karena khawatir tidak dapat sholat subuh, dia sholat di dalam pesawat, kemudian sampai di bandara dia sholat lagi, meskipun dalam waktu subuh, orang yang tadi di sebelahnya tahu, oh tadi itu berarti qadha, maka dia tidak boleh mengikutinya. Jadi ada ketentuannya seperti itu. Kemudian wa alla yakuna makmuman. Tidak boleh makmum mengikuti imam yang statusnya juga menjadi makmum. Jadi nggak boleh rentetan jamaah yang sama, nggak boleh.
Ya kalau sholatnya jamaah utama tentu tahu ada imam di depan ya. Kemudian jamaah nggak mungkin kemudian orang mengikuti. Nah yang biasa adalah sholat yang bersambung biasanya. Ketika bersambung ya kita mengikuti seseorang yang dia juga menjadi makmum itu tidak boleh itu. Maka sholat jamaahnya menjadi tidak sah. Kalau tidak tahu ya lain cerita kalau tidak tahu. Tapi kalau dia tahu bahwa dia juga makmum maka dia nggak boleh mengikuti dia imam tadi yang menjadi makmum. Karena tentu keterkaitannya jadi tidak pas ya. Dia wajib mengikuti imamnya, kita wajib mengikuti dia yang terikat juga imam di depan. Maka ini tidak boleh dalam hal ini. Ya. Sehingga ketika kita mau mengikuti seseorang, dipastikan bahwa dia posisinya tidak menjadi makmum. Pastikan. Kalau kemudian tak ketahuan bahwa yang kita ikuti itu menjadi makmum, kita harus mengulang sholat kita. Adapun yang kita ikuti ya nggak masalah, dia tidak ada kewajiban dia harus punya makmum ya. Jadi dalam hal ini adalah makmumnya. Maka memastikan imam kita bukan juga statusnya menjadi makmum. Wala ummiyan dan juga bukan seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'annya payah atau salah-salah ya, tidak mengaji ya ibaratnya gitu ya. Jelas kalau bacaannya panjang pendeknya, makhrajnya berantakan ya, maka makmum wajib untuk tidak mengikuti imam yang seperti itu. Ya tentu ada standarnya, ya. Ada standarnya. Jika standarnya masih masuk ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kelewat standar, ya sudah. Posisi kita udah terlanjur menjadi makmum, kita memisahkan diri. Memisahkan diri dengan mengikuti gerakan, ya itu tidak masalah. Yang penting kita statusnya sudah melepaskan diri dari jamaah. Nah, melepaskan diri dari jamaah itu boleh, ya. Tetapi kalau tidak ada kendala apapun, tidak ada sebab apapun, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau ada sebab tadi misalkan batal imamnya, ya itu tidak masalah, tidak ada kendala, tidak ada masalah apa-apa. Atau tadi itu ketika ketahuan, oh ini bacaannya payah ini, ya. Makhrajnya salah-salah, panjang pendeknya, tasdidnya dan seterusnya. Maka kita melepaskan diri dari imam seperti itu. Jadi ya kalau tidak bisa membaca Quran atau tidak paham tentang bacaan atau tentang tata cara sholat ya mending tidak memaksakan diri maju menjadi imam ya. Karena imam itu menanggung makmumnya. Jadi imam itu ya berat ininya. Bebannya berat. Jadi tidak boleh asal-asalan. Kemudian Allah yataqaddama alaihi fil mauqifi. Tidak boleh makmum itu posisinya ada di depan imam. Baik kaki ya, dilemanya adalah kaki ya. Ketika berdiri itu dia ada di depannya itu nggak boleh, di depan imam itu tidak boleh. Meskipun hanya ujung jari. Meskipun hanya ujung jari. Nggak boleh ini ujung jarinya kok agak menonjol. Ya. Kalau sama boleh. Ya, sama itu pas boleh. Tapi kalau maju sedikit nggak boleh. Ya, terus imam harus makanya yang lebih tepat ya sejengkal kaki lah yang lebih cepat lebih pas gitu ya. Supaya tadi itu aman. Gak sujud juga kepalanya juga tidak lebih panjang daripada imamnya ya. Ketika ruku tangannya juga tidak lebih maju daripada imamnya. Ya, utamanya adalah ketika berdiri dilihat kakinya. Ya, ketika sama maka makmum harus menjaga supaya dia tetap ada di tidak mendahului imam dalam posisi ya, dalam posisi. Kemudian wa ayya'lama intiqalati imami. Dan makmum ya harus mengetahui perubahan gerakan imam.
makmum kalau tidak mengetahui imam ya tidak boleh mengikuti ini imam rukuk apa sujud. Nah, ya nggak tahu ya nggak bisa, nggak sah sholat jamaahnya. Nah, diketahuinya gerakan imam itu tidak mesti harus melihat imam. Bisa dari suara, ya maka pakai sound system. Oh, suara jelas ini rukuk, ya ini suara. Kita nggak melihat imam secara langsung di dalam masjid itu. Kita posisi di mana, di pojok di mana gitu. Kita tahu imamnya gerak dari suara sound system itu tahu. Ini nggak tahu sama sekali nih. Sholat imamnya lagi apa ini, ya? Atau dari soft di depan kita atau di samping kita. Ya, meskipun kita tidak melihat imam, softnya itu bergerak, oh bergerak, kita ikuti. Jadi kita mengikuti gerakan soft yang ada di depan kita, jauh dari imamnya. Kita sholat di luar masjid misalkan, di halaman, yaitu softnya nyambung dari gerak dari soft paling belakang itu sambung menyambung ke imam. Itu juga termasuk mengetahui. Ini kalau tidak mengetahui sama sekali, ini imam rukuk apa sujud? Maka sudah kita melepaskan diri dari imam seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian wa ayyajtami'a fi masjidin, hendaklah imam dan makmum itu bersama-sama di dalam masjid. Au fi salasi mi'ati dzira'in takriban, atau kalaupun kemudian di luar masjid jaraknya tidak boleh melebihi 300 dzira'. Zero, satu zero itu ya setengah meter lah. Ya. Berarti kalau 300 zero 150 meter. Ya, tidak boleh 150 meter. Terpisah dari imam, dalam hal ini kalau jamaah adalah terpisah dari soft paling belakang. Misalkan kalau ada di masjid, kemudian kita di lapangan, soft dengan soft paling belakang dengan barisan paling depan itu tidak boleh melebihi 150 meter. Kalau melebihi itu tidak sah sholatnya. Misalkan dipisah apa? Dipisah sungai yang panjang. Ini nggak bisa. Kecuali tadi sungai ada jembatan ada orang sholat, nyambung ke kita itu bisa ya. Jembatan ada yang sholat, terus itu nyambung namanya. Tapi ini jembatan tidak ada yang sholat, kita di seberang jembatan, seberang sungai, jembatan nggak ada nyambung. Pisah soft paling belakang dan soft paling depan lebih dari 150 meter, maka sholat jamaah seperti itu tidak sah. Apalagi yang kemarin diisukan sholat jamaah dengan apa? Online. Jelas nggak sah ya. Online kan di mana kita ya? Nggak sah itu. Yang ini yang ada di depan kita aja kalau jaraknya dari soft paling belakang itu 150 meter itu tidak sah, apalagi online ya. Maka ngawur kalau ide sholat berjamaah secara online. Kemudian wa ayyanwiya al-qudwata awil jama'ata. Ya. Kemudian makmum itu juga berniat mengikuti imam atau sholat berjamaah. Yang wajib adalah makmumnya mengikuti sholat jamaah. Kalau imam tadi selain 4 sholat tadi tidak wajib niat menjadi imam. Tapi makmum wajib niat menjadi makmum. Untuk apa dia sholat berjamaah? Enggak niat jadi makmum. Kalau tidak ya sudah, misahkan diri saja. Gitu. Kemudian wa ayyatawafaqa nazmu sholatihima. Dan ya antara kedua sholatnya imam dan makmum itu sama dalam hal tata caranya. Jadi tidak boleh sholat makmum dan imam tata cara sholatnya berbeda. Misalkan imam sholat jenazah, makmum mau ikuti sholat jenazah, mau sholat zuhur ya nggak bisa, karena tata cara sholat jenazah dan sholat zuhur atau sholat fardu itu berbeda. Kemudian misalkan sholat gerhana, ya diikuti kita mau sholat fardu mengikuti sholat gerhana. Tata cara sholat fardu dan sholat gerhana itu berbeda, maka tidak boleh yang demikian. Gerhana itu rukuknya 2 kali, baca fatihahnya, baca surahnya 2 kali dalam 1 rakaat, ya. Sementara sholat lain, sholat maktubah itu sekali. Tata cara yang demikian yang berbeda itu maka tidak boleh
dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau berbeda tata caranya. Tapi kalau tata caranya sama, meskipun sholat satunya sunnah, satunya fardu, itu boleh. Misalkan ada seorang yang sholat sunnah rawatib, ba'diyah isya misalnya, atau ba'diyah zuhur misalkan. Kita nggak dapat jamaah, lewat. Kita mengikuti seseorang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, itu sah sholat kita. Sholat jamaahnya juga sah. Kita 4 rakaat, dia 2 rakaat. Sah kita menjadi makmumnya. Karena sama, tata cara sholatnya sama. Yang berbeda adalah niatnya. Ya, status sholatnya itu tadi sholat sunnah, ba'diyah ini sholat fardu. Tapi tata caranya sama. Rukuk, sujudnya, dan segala macam sama. Sholat tasbih dan sholat lainnya ya tidak sama tata caranya. Maka tidak boleh sholat jamaah dengan tata cara yang berbeda antara imam dan makmum. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Dan tidak boleh makmum menyelisihi sunnahnya imam yang apabila menjadikan rusak sholatnya itu. Ya, misalkan imam tidak kunut. Misalkan imam tidak kunut, makmum kunut. Nah, ini bisa merusak itu sholatnya. Kenapa? Karena kalau dia imam itu sujud, dia kunut, kemudian ketinggalan 2 rukun, batal sholatnya. Maka demikian tidak usah dilakukan. Ketinggalan 2 rukun fi'li dari imam, batal sholat makmum. Maka demikian tidak usah kita memaksakan diri untuk kunut ketika imamnya tidak kunut. Atau kemudian misalkan imamnya, nah ini kalau imamnya tahiyat awal, ini sunnah. Imamnya tahiyat awal, kemudian kita sudah lupa bangun, ya. Nah demikian kita harus turun karena kita mengikuti imam. Mengikuti imam itu wajib. Kita turun untuk mengikuti tahiyat. Beda ketika imam lupa tahiyat, imamnya berdiri. Ya kita nggak perlu memaksakan diri tahiyat awal. Karena ini sunnah, kita ikuti imam. Lupa imamnya. Nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Kita juga ikut sujud sahwi sebagai makmum. Jadi dalam hal yang sunnah ini, itu tidak boleh menyelisihi. Kalau itu menjadikan rusak sholatnya. Ya, jadikan ini perbedaannya itu di sini disebutkan adalah fahisyah. Itu ya bisa merusak. Kemudian wa ayyu tabi'ahu, dan wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Dan tidak boleh mendahului imam lebih dari 2 rukun. Juga tidak boleh terlambat dari imam lebih 2 rukun. Kecuali kalau terlambat itu ada kecualinya. Kalau mendahului tidak ada kecualinya. Kalau mendahului itu apa itu? Makmum mendahului 2 kali rukun. Itu jelas batal. Tapi kalau terlambat ini ada kecualinya. Kalau tidak ada udzur apapun, batal sholatnya. Imam sudah rukuk, dia masih juga berdiri atau menyelesaikan fatihahnya. Tidak ada kendala apa-apa. Kemudian imamnya iktidal, dia masih berdiri, batal sholatnya. Beda ketika tadi makmumnya adalah mu'allaf. Baru masuk Islam, baca susah, baca fatihahnya masih susah. Itu boleh dia, masih ada uzur seperti itu. Atau orang yang tua, misalkan orang tua gerakannya lambat, makmum imamnya ini nggak jelas. Ya. Imamnya nggak jelas, gerakannya terlalu cepat. Sehingga terlambat 2 rukun, itu tidak apa-apa kalau orang tua gitu baru ruku sampai lama gitu ya. Jadi kalau tanpa ada uzur, maka batal sholatnya. Jadi makmum harus mengikuti imam dengan sebaik-baiknya. Ya, sama itu makruh, ya, jadi gerakannya mengikuti. Bahkan kalau samanya takbiratul ihram itu haram hukumnya. Kok takbiratul ihram imam kok barengi itu haram. Maka sebaiknya setelah imam gerakannya. Apapun itu setelah imam, ya. Dilakukan setelah imam rukuk, ya kita ikuti rukuk, ya. Terus mengikuti terus. Yang wajib itu mengikuti rukun fi'linya.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pembacaan kitab Safinatun Najah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca doa. Insya Allah masih ada waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha Amin. illallahul azimul halim. La ilaha Amin. illallah rabbul arsyil azim. La ilaha Amin. illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha Amin. illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma Amin. innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Bu, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.